Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Minat. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit ya, lalu saya akan memberikan tugas ya untuk kalian. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, untuk minggu ketiga ya. Nah, di sini kita membahas sejarah minat. Nah, sejarah minat bab pertama itu mengenai pengertian sejarah. Sejarah kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalian tinggal review saja di video-video saya yang sebelumnya. Lalu ada peran manusia dalam sejarah. Peran manusia dalam sejarah merupakan peran utama ya dalam sejarah ya. Lalu ada konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Jadi ada konsep ruang, waktu, dan manusia. Kalau ruang itu sendiri merupakan tempat terjadinya sejarah. Kalau waktu itu merupakan waktu. Kapan, hari apa, jam berapa, tahun berapa. Lalu ada perubahan berkelanjutan. Nah, ada perubahan berkelanjutan. Jadi juga sudah saya jelaskan ya. Jadi ada perubahan dan ada berkelanjutan. Kalau perubahan itu berarti berubah. Sejarah Indonesia dari kerajaan, penjajahan sampai dengan republik itu kan berubah. Tapi berkelanjutan itu dilanjutkan ya. Dilanjutkan apa? Mungkin kebudayaannya seperti itu ya. Sudah saya jelaskan juga. Lalu yang terakhir itu di bab pertama adalah keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Jadi keterkaitan sejarah dengan manusia masa kini. Ada keterkaitannya ya. Lalu, nah, kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Sartono Kartodierjo, mereka mengatakan mereka yang lupa akan masa lampaunya itu telah kehilangan identitasnya. Dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau dulu Presiden Soekarno mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu penting. Adanya kita saat sekarang karena adanya sejarah di masa lampau ya. Kita merdeka saat ini karena perjuangan tentara Indonesia dalam menumpas penjajahan di Indonesia. Enggak gampang ya, kita merdeka ini tidak diberikan hadiah oleh Belanda untuk kita, tapi kita berjuang. Dari mana kita melawan, merampas senjata, perang gerilya. Perang gerilya itu perang yang dimana ketika siang itu nggak ada, ngumpet di hutan. Nah, ketika malam baru nyerang. Itu taktik kita ya. Kalau Belanda punya taktik adu domba, politik de impere, kalau kita politiknya yaitu perang gerilya tadi. Di mana perang tersebut kita menang ya. Kita kayak hantu ya. Jadi kalau siang nggak ada, dicari sama Belanda itu pahlawan-pahlawan kita tuh nggak ada, tentara-tentara kita tuh nggak ada, ngumpet di hutan. Kan susah ya nyarinya di hutan. Lalu setelah malam baru nyelang Belanda. Belandanya tidur baru kita nyerang ya. Nah, peristiwa sejarah berisi perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sejarah bertugas menelusuri perubahan yang terjadi dalam kurun waktu. Tentu, perubahan yang terjadi pada masa lalu memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini ya. Nah, selanjutnya peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang terjadi adalah sebuah perubahan kehidupan manusia. Jadi
sejarah itu dapat mengakibatkan perubahan ya. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu, perubahan yang terjadi pada masa lalu mengalami perubahan masa kini. Jadi perubahan masa lalu mempengaruhi perubahan masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek, yaitu tadi sosial, politik, ekonomi. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat, selalu berkaitan dengan konsep dasar berupa ruang dan waktu. Nah, lanjutnya. Berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan manusia di masa lalu. Nah, menurut si John Dewey 1959 menganjurkan bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau dan sekarang. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecah masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Dengan kata lain, John Dewey menyarankan bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah masa kini. Ungkapan bahwa sejarah harus dapat memecahkan persoalan pada masa kini menjadi semakin jelas. Kita tidak melihat situasi pada masa ini. Misalnya, bencana banjir di beberapa kota di Indonesia. Apakah peristiwa itu berdiri dengan sendirinya atau dengan adanya perubahan di masyarakat? Mungkin saja ada sebuah wilayah yang dahulu bebas banjir, sekarang jadi rawan banjir. Sehubungan dengan hal tersebut, kita dapat menelusuri perubahan kurun waktu tertentu. Jadi, kayak sejarah Jakarta banjir. Nah, sejarah Jakarta banjir mungkin sudah ada pada zaman Belanda ya. Karena apa? Ya karena memang Jakarta itu, apalagi Jakarta itu sudah tidak ada resapan air ya. Resapan air itu di mana harus ada tanaman hijau. Kan sekarang di Jakarta banyak gedung-gedung bertingkat ya. Otomatis permukaan tanahnya pun turun ya. Semakin banyaknya manusia juga akan mengakibatkan permukaan tanah turun. Nah, kalau permukaan tanah turun otomatis dapat mengakibatkan banjir seperti itu. Jadi kayak seumpama sekarang sawah diganti dengan perumahan. Aturan sawah itu adalah daerah resapan air. Jadi apa sih namanya, sawah itu berubah alih menjadi perumahan, jadi tidak dapat meresap air. Lalu air lari kemana? Otomatis air larinya ke perumahan. Kalau dulu larinya di sawah, sawah akan diresap ya. Nah itu seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk tugas sejarah minat, karena sini sudah hitungannya minggu kedua ya, karena maaf, hitungannya untuk sejarah ini minggu ketiga. Jadi minggu ketiga ada tugas. Tugasnya ini tugas di buku paket sejarah minat, tugas 1 saja ya, jangan tugas 2. Tugas 1 halaman 7, tugas 1 saja, halaman 11, tugas 1 saja, halaman 18, tugas 1 saja. Ya, nanti boleh ditulis lalu dikirim ya melalui Classroom. Kalau seumpama saya lupa nulis tugas di Classroom, boleh melalui email ya, email saya. Ya, nanti bisa ditanyakan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.